Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, anugerah yang juga menolong kita sehingga hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan, kita bermazmur bagi namanya yang kudus, sebab kemuliaannya, kebesarannya mengatasi bumi. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepada-Mu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersuka cita, kita bernyanyi, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, nyanyi glory. Glory
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 94 ayat 16 sampai dengan 23. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Tuhanku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, ia akan membinasakan mereka. Tuhan, sesembahan kita, akan membinasakan mereka. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, biarlah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita juga untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan pada saat ini di mana kami diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menaburkannya di dalam kehidupan kami. Menaburkannya di dalam hati kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk membukakan hati pikiran kami. Dan tentunya kami juga membuka hati pikiran kami untuk menangkap setiap taburan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbing dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, ajarlah kami. Melalui pelayan-Mu ini, kiranya Tuhan membimbing menuntunnya menjadi perantara kepada umat-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami mau meneduhkan hati kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari pada saat ini adalah suatu topik yang kita sudah beberapa kali mendengarnya. Kita mendengar, bahkan membaca dari teks kitab suci ini. Tetapi paling tidak pada saat ini kita akan melihat suatu perspektif lain. Kita berusaha menggalinya dan kita akan mempelajari untuk sebagai pegangan, sebagai kekuatan, sebagai benih yang dimana itu bertumbuh di dalam keimanan kita, bertumbuh di dalam kehidupan kita pada saat ini. Teks yang tertulis itu ada di dalam Galatia pasal 6, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Jika melihat dari perikop yang diberikan, yang tercatat di sini adalah saling membantulah kamu. Saling membantulah kamu. Sedangkan di dalam perikop yang akan kita pelajari bersama, kita akan membahas tentang menabur dalam kehidupan. Menabur dalam kehidupan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengamati dan kita membaca, kemudian kita memikirkan, ada suatu kata yang tegas yang dipakai di dalam ayat yang ke-7
yaitu kata jangan sesat. Planaste, jangan sesat. Di situ ada suatu ketegasan, di situ ada suatu tekanan yang perlu diperhatikan kepada para pendengarnya, kepada para pembacanya, yaitu umat Tuhan yang ada di Galatia. Mendengar tulisan dari Paulus ini, dituliskan, jangan sesat. Jangan sesat. Planaste. Maka di dalam suatu tekanan, dalam kekuatan itu, ada suatu kegelisahan, ada suatu nasihat juga, ada suatu banyak makna yang ingin disampaikan oleh si penulis teks ini kepada para pembaca atau pendengarnya. Jangan sesat, karena tentunya banyak pandangan, banyak perspektif yang telah dimiliki oleh para pendengarnya, oleh para pembacanya, oleh umat Tuhan di Galatia pada waktu itu. Tentunya banyak beragam pengajaran yang dari para guru sehingga mereka bisa menangkap dan itu dianggap suatu kebenaran. Maka pada saat itu Paulus menuliskan jangan sesat. Maka Paulus ingin memberikan suatu nasihat yang dimana ini adalah suatu surat, ada penyampaian dari hati ke hati, ada suatu gambaran atau penjelasan jika ada suatu masalah, maka bagaimana solusinya, maka dengan demikian ada suatu suara penggembalaan, ada suara pastoral yang ada di dalam tulisan ini. Maka dengan demikian ada kegelisahan di dalam hati Paulus yang ingin menyampaikan kepada umat Tuhan di Galatia, jangan sesat. Nasihat itu tentunya ada suatu belas kasih di dalamnya. Seperti seorang gembala kepada domba-dombanya. Dia ingin melindungi. Dia ingin menjaganya. Tetapi ada sesuatu yang orang Jawa bilang kayak greget ke. Ada suatu greget gitu. Ada suatu kecemasan. Ada suatu keterdesakan bahwa pengajaran yang disampaikan, pandangan-pandangan yang dimiliki, ada sesuatu yang tidak tepat. Ada sesuatu yang kurang pas dari apa yang dimiliki, kepercayaan yang dimiliki oleh umat Tuhan di kota Galatia. Jangan sesat. Ada sesuatu tekanan yang kuat. Maka dengan demikian Bapak Ibu, Paulus menjelaskan bahwa ketika umat Tuhan itu jangan sesat, apanya yang jangan sesat? Ada suatu pertimbangan di kalimat berikutnya yang tidak boleh dianggap sembarangan, yang dianggap sembrono, yaitu Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mukterisetai. Kata mukterisetai, kata dipermainkan, boleh dapat dikatakan dengan suatu arti diejek. Jangan kamu mengejek Tuhan, gitu kan. Tuhan tidak membiarkan dirinya diejek, gitu. Dipermainkan. Apanya yang dipermainkan atau apa yang diejek itu? Ini perihal tentang tabur dan tuah.
tabur dan tuai dituliskan di sini. Tabur, steire, dan tuai, yaitu kata terisei. Perihal tabur dan tuai, ini sering menjadi permainan. Kalau kita mempermainkan sesuatu yang salah, yang kelihatannya benar, tetapi itu ternyata tidak benar, maka itu menjadi suatu hal yang dikatakan di sini sedang mempermainkan, sedang mengejek orang tersebut. Maka dengan demikian Bapak Ibu, dikatakan di dalam kitab suci, karena apa yang ditabur orang, gitu kan? Kalau dikatakan di sini, jika seseorang menabur, jika seseorang sterei, jika seseorang menabur, maka dia menuainya. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita tahu tadi bahwa Tuhan tidak ingin dipermainkan. Dipermainkan perihal apa? Dipermainkan perihal tabur dan tuai. Ada apa dengan tabur dan tuai di dalam kehidupan umat gitu? Karena dituliskan di sini adalah sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini ada hal yang satu daging, satu adalah dalam roh. Satu dalam daging, satu dalam roh. Bapak Ibu bisa membayangkan dan memikirkan dalam daging, dalam roh. Jadi ini merupakan hal yang penting Bapak Ibu, menabur dalam daging, maka dia menuai kebinasaan. Jika dia menabur dalam roh, maka dia sedang menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus apa maksudnya dalam daging tadi dan dalam roh? Maka dikatakan ada suatu perdebatan di dalam umat, gitu ya. Ini perihal apa? Perihal bantuan. Jika Bapak Ibu membaca di ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai dengan 6. Dikatakan di ayat 2-nya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Gitu. Jadi di antara umat Tuhan itu ada namanya beban di dalam kehidupan. Jika ada beban, maka umat satu dengan yang lain dikatakan bertolong-tolonganlah. Saling membantu Bapak Ibu. Maka dengan demikian ketika saling membantu, maka ketika membantu, menolong itu, jangan dilakukan dalam kedagingan. Ketika membantu itu, lakukanlah dalam roh. Lah terus apa hubungannya membantu dalam kedagingan Bapak Ibu dengan membantu dalam roh? Kalau membantu kan bagus. Membantu orang ada hal yang baik. Kenapa kok bisa ada dalam roh? Dalam kedagingan? Loh, kalau membantu namanya membantu ya itu baik. Maka itu berasal dari Tuhan. Tetapi dalam konteks ini Paulus mengajarkan suatu ketelitian yang lebih jeli di dalamnya.
Ternyata di dalam kehidupan manusia, dalam membantu itu, dalam saling tolong-menolong, maka ketika orang bersikap membantu itu, menolong kepada orang lain, dia bisa memiliki sikapnya itu, perbuatannya itu dalam kedagingan. Jika mengacu dalam kedagingan, maka dengan demikian manusia yang sedang menolong, manusia yang sedang membantu itu, dia sedang bantuannya itu untuk tertuju pada dirinya. Ada sesuatu keuntungan yang ingin dia dapat dalam bantuan itu. Ada suatu sikap, ada suatu motivasi yang di dalamnya, keinginan, tujuan ketika membantu itu, sentralistiknya di dalam dirinya sendiri. Di dalam dirinya ada sesuatu keuntungan. Kan membantu memang untuk keuntungan, Bapak, Ibu. Ini yang dikritik oleh Paulus ketika kita berpikir seperti itu. Ketika kita membantu, maka dikatakan sebelumnya memenuhi hukum Kristus. Menarik ya Bapak Ibu. Maka dengan demikian ketika berbicara dalam roh itu, ketika seseorang membantu, ketika seseorang menolong, maka pertolongan yang dilakukan, bantuan yang dilakukan itu dalam roh, maka ketika dilakukan dalam roh, dia sedang menjalankan hukum Kristus. Gitu. Dia sedang melakukan hukum Kristus. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikatakan, kata menabur dan menuai dalam kehidupan kita, maka kita harus melihat di dalam konteks kitab Galatia, apa yang terjadi di dalam kitab Galatia, apa yang sedang dilakukan oleh Paulus dalam kitab Galatia tentang menabur dan tuai. Ingat kita bahwa melihat surat Galatia atau kitab Galatia merupakan kitab yang awal-awal Paulus tulis, di mana itu menjadi suatu pengalaman Paulus di dalam misinya yang pertama. Jika melihat hal ini, maka kita akan melihat di dalam historinya, di dalam Kisah Para Rasul. Misi Paulus adalah melakukan misi untuk meminta bantuan kepada anggota di kota lain untuk membantu umat Yerusalem yang sedang dalam kesulitan. Jadi Paulus pergi ke kota-kota melakukan misinya yang pertama itu untuk meminta bantuan kepada siapa? Kepada umat yang ada di Yerusalem. Karena apa? Kita melihat pengalaman ketika seseorang mencari bantuan, maka bantuan yang dia kerjakan bukan untuk dirinya. Itu dari sisi Paulus. Maka pada saat ini juga Paulus mengingatkan, kalau kamu ingin membantu, ingin memberikan pertolongan, kayak gitu kan, maka pertolongan yang kamu berikan itu bukan untuk membuat kamu supaya lebih diberkati Tuhan, bukan untuk supaya kamu menjadi lebih besar, tidak supaya kamu mendapatkan keuntungan gitu ya. Dari bantuan kamu, dari pertolongan kamu. Maka dikatakan hukum Kristus adalah di situ dikatakan, yaitu saling menjaga, saling membantu. Dikatakan sambil menjaga dirimu dan menanggung, saling menanggung
bebanmu. Bukan beban per orang, tapi beban bersama. Jadi saling menanggung beban Bapak Ibu. Dengan demikian kalau umat Tuhan di Galatia, ketika mereka menabur, memberikan bantuan, bantuan itu, taburan itu yang dilakukan oleh umat Tuhan di Galatia, maka akan dituai oleh siapa? Bukan umat yang ada di Galatia, tetapi oleh umat yang di Yerusalem. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita menabur, maka yang menuai dengan sukacita adalah orang lain. Kita ikut bersukacita ketika orang lain bersukacita. Kita akan senang ketika kita membantu orang lain dan orang lain senang, maka kita akan ikut senang. Gitu. Jadi ketika kita menabur itu, bukan untuk kepentingan, aku kalau menabur, wah kita akan lebih kaya, ya kan? Sehingga ada pemikiran, semakin kita menabur, kita semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, maka dengan demikian, taburkanlah itu kepada orang lain. Bantulah itu kepada orang lain. Maka dikatakan, orang lain apa? Yang sedang menanggung beban. Maka dikatakan saling menanggung beban. Karena apa? Karena kita adalah tubuh Kristus, dikatakan oleh Paulus. Kita sering melihat bahwa ketika orang ingin membantu, aku membantu ya, wah aku seneng deh, namaku terkenal gitu kan. Oh aku pasti akan diberkati Tuhan lebih besar lagi. Kita sering mendengar itu. Bapak Ibu, Tuhan telah menyediakan berkatnya yang berlimpah kepada kita. Masa kita harus memancing berkat Tuhan yang besar yang sudah disediakan itu dengan kita berharap ketika kita membantu orang lain, kita akan lebih diberkati. Loh, Bapak Ibu, masa Bapak Ibu tidak percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkatnya bagi kita. Kalau telah menyediakan berkatnya bagi kita, kenapa kita harus memiliki motivasi? Ketika aku memberkati, maka aku akan semakin diberkati. Kayak kita tidak percaya Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu seperti seorang pedagang. Hitung-hitungan dengan kita. Ada sisinya, ya tapi dalam konteks ini Bapak Ibu. Bukankah sudah dijelaskan? Anugerah Tuhan berlimpah atas kita. Bukankah itu harusnya cukup dalam kehidupan kita? Maka dengan demikian, jangan lagi kita menganggap ketika kita sudah memberkati Tuhan, maka kita akan semakin diberkati Tuhan. Maka itu yang dikatakan oleh Paulus, jangan engkau mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak suka dipermainkan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sedang mengejek Tuhan. Kita sedang mengejek Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh ilah-ilah lain. Itu yang dilakukan oleh para dewa-dewa lain. Itu yang dilakukan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, percayailah Tuhan. Taburlah dengan tadi. Saling menanggung beban dalam hukum Kristus. Karena itulah kita sedang menabur dalam roh. Dan disinilah Paulus mengatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Maka bantuan itu yang dalam roh, bantuan itu yang hukum Kristus,
Lakukanlah itu karena perbuatan baik. Jadi membantu belum tentu perbuatan baik, Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Tergantung apakah kita menaburnya dalam roh atau menaburnya dalam daging. Maka ketika kita ada kesempatan, taburlah itu. Karena kalau tidak ada kesempatan, maka Tuhan akan memindahkannya kepada orang lain. Tuhan akan mempercayakan kepada orang lain. Maka dengan demikian juga, jika kesempatan itu lewat dalam kehidupan kita, akan dituliskan, kita akan mati dalam kebinasaan. Karena jauh dari Tuhan. Masih ada kesempatan dalam hidup kita, lakukanlah perbuatan baik yang dalam roh, dan itu adalah hukum Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih memiliki kesempatan, kami masih memiliki waktu, kami masih memiliki tenaga dalam diri kami ya Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk berbuat baik. Untuk itu Tuhan, biarlah kami melakukan saling menanggung beban sesama kami. Kami saling membantu, karena itulah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Karena inilah yang merupakan hukum Kristus dalam kehidupan kami. Kami ingin saling tolong, menolong, menanggung beban di antara sesama kami. Karena itulah Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kami. Tuhan mempercayakan itu kepada kami. Maka mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat baik. Mampukan kami Tuhan melakukannya dalam roh. Maka dengan demikian Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami. Biarlah kami sering mendengar-dengaran. Biarlah kami seturut dan sekendak dengan Engkau. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam setiap rencana Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sudah memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka, supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua, diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengalahkan kuasa maut dan memberi kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Indah, indah, oh indah.
silahkan duduk. Oke, silahkan duduk.